Jangan pulang malam-malam. Bener pulang pagi. Ada emaknya kan bilang jangan pulang malam-malam. Kata dia apa? Ini kan pagi, Mak. Anak sekarang gitu kalau dibilangin. Makanya as'aluka lisanan zakira, banyak-banyak zikir. Sama orang tua juga mohon maaf, dijaga mulutnya. Jangan orang tua sumpang sumbel nyari nafkah. Orang tua melahirkan kita, orang tua mengandung kita. Puncak adalah di saat kita dilahirkan, bagaikan kulit ditarik dari daging, menjerit. Orang tua kita sakit. Bagaimana mbak kita nggak mau menjerit waktu masuk 3 on keluar 3 kilo? Jangan dipikirin nih, jangan dipikirin. Yang ngerti aja bocah apa. Bocah apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue dalam kue getuk, yang jawab salam udah pada ngantuk. Daun salam dimakan belalang, sini udah malam yuk kita pulang. Mancing ikan kesangkut kutang, belum pada makan apa mikirin utang. Malam-malam ada kuntilanak, yang jawab salam saya doain duitnya banyak. Yang aminnya kenceng mata duitan. Irian duit aja aminnya kenceng. Kata ulama, ada 3 golongan manusia yang kagak wajib ngajawab salam. 3 golongan ini mau jawab salam kek mau kagak kek, dia mah kagak wajib. Yang kahiji jelma edan ayah di dia, jelma edan ayah. Yang kedua jelma budeg alias tuli bin bolot ayah. Yang ketiga orang gagu alias bisu ayah di dia ayah. Oh, berarti kalau nggak ada semua wajib jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesel romannya itu menyautinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan
عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم. Bagaimana Bu hati kita kalau dengar Al-Quran? Adem, ayem, tenang. Walaupun ibu-ibu malam hari ini punya uang belanja sisa 50 juta, tenang hati. Kata ibu-ibu boro-boro 50 juta Ustaz, ngojek aja tekor melulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin para alimin ulama, para tokoh agama, para kiai, para ajenengan, para asatiz wal asatizah, wabil khusus salam mahabbah, salam teristimewa, salam cinta, salam ta'zim, salam hormat dan kemuliaan untuk para guru-guru kita yang mulia. Wabil khusus salam mahabbah kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhtaruddin, juga yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sarnaja atau Bapak Kiai Ajon. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kekuatan zahir dan batin. Mudah-mudahan diberikan istiqamah, amin ya rabbal. Ibu ngerti istiqamah? Ngerti. Istiqamah itu istrinya 3 dibikinin toko dan rumah, itu istiqamah. Mudah-mudahan kiai-kiai kita istiqomah, amin ya robbal. Juga yang saya hormati para pejabat pemerintah baik sipil, TNI dan Polri. Yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Wakil Ma'ruf Amin yang diwakili oleh Bapak Lurah kita, yakni yang terhormat Bapak Lurah Madholidin, bener ya? Madholidin. Madholidin. Mudah-mudahan beliau di dalam memimpin masyarakat sini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati, salam cinta kepada Ketua Penyelenggara Upacara Peringatan Maulid Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terhormat Bapak RT Muhammad. Mudah-mudahan beliau beserta jajaran panitia diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati
Bapak Wakil Ketua Bapak Jono, seluruh jajaran panitia yang telah sudi ridho dengan ikhlas mengeluarkan tenaga, pikiran dan keringatnya demi terlaksana dan terselenggara acara peringatan upacara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya jauh berbicara, punten dengan ikhlas, dengan ridho, kita kirimkan satu Fatihah untuk Mainong atau almarhum Ibu Kamsinah. Katanya beliau adalah orang yang pertama yang pengen ngadain maulid. Betul? Tapi Allah lebih sayang sebelum maulid terlaksana beliau dipertemukan mudah-mudahan dengan kekasih tercintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Fatihah untuk Ibu Kamsinah binti Bapak Haji Katim. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal baiknya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibunya ada, ibu-ibunya. Janda ada, janda. Janda tua apa janda muda? Janda tua kasih kiai kita, janda muda boleh buat saya. Boleh saya nyanyi buat ibu-ibu? Boleh. Wahai kau ibu-ibu, jangan suka gosip melulu, jangan suka bertamu kalau tidak tak ada perlu. Mending diem di rumah daripada ngegibah, banyakin ibadah agar rizki makin berlimpah. Benar? Jandanya ada, jandanya. Boleh saya nyanyi buat janda? Teteh yang jadi janda, banyak-banyaklah baca doa. Jangan suka menggoda foto selfie di mana-mana. Mending pergi mengaji agar menjadi santri. Mantan suami iri, teteh nikah sama kiai. Amin. Apa? Jombloan, jomblowati, ada jomblo? Banyak kayaknya jomblo ya. Baik jomblo, saya bilangin nih, orang yang bilang I love you akan kalah sama orang yang bilang qabiltu. Orang yang ngasih perhatian akan kalah sama orang yang ngirim transferan. Boleh saya nyanyi buat para jomblo? Jomblo yang belum laku, jangan ngomongin cinta mulu. Sering bilang I love you, tapi sayang ditolak mulu. Mending hubungi mantan, lalu ajak balikan. Sakitnya tak tertahan, mantan sudah nikah duluan. Kejem itu, cuak. Nenek-nenek sekarang udah ngerti cuak, malah udah ngerti kiu-kiu, cukurukuk. Yang perawan ada, yang perawan? Boleh saya nyanyi buat neng yang perawan? Teteh yang masih perawan, jangan suka pada pacaran. Nanti digoda setan, bisa-bisa pada kebablasan. Mending pergi mulu dan ngaji dan baca Quran.
hati menjadi tenang, lihat ustadznya juga tampan. Cukup lagi. Maaf para kiai, punten hampura ngaji mah kalau udah malam, kalau serius banget ngantuk ya. Tadi serius sudah disampaikan sama kiai, udah pakai bahasa Sunda. Kalau orang mah bukan orang Sunda, saya mah orang Betawi. Ibu sini ngerti orang Betawi, ngerti nggak bahasa Betawi? Ngerti ya, jadi nggak usah pakai ada penerjemahnya. Jadi kalau ngaji mah walaupun udah malam, kalau nggak serius-serius amat kan ibu-ibu menyarinya yang lucu-lucu. Nggak sekalian aja ngundang si Bolot sama si Mali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cinta sama ibu-ibu sini. Orangnya kompak-kompak, ibu-ibu mah di mana aja ada pengajian dia mah paling kompak. Tuh liatin tuh, dia mah warna-warni pakaiannya, rupa-rupa, tinggal suaminya paru-paru. Ibu-ibu memakai bedaknya juga macem-macem dia mah. Ada yang merek Revlon, Wardah, merek Pipa, Paralon, Keran, Sanyo. Tuh ibu-ibu ada yang warna pink, ada yang warna hijau, ada yang baru ngutang kemarin, ada yang baru 3 kali bayar ya Bu ya. Emang begitu ibu-ibu mah kalau ngaji. Makanya ustazah di mana aja kalau pengajian ibu-ibu paling gampang ngajak ibu-ibu beli apa aja juga dibeli. Betul nggak? Ziarah aja nih, mohon maaf nih ya, pembukaan dulu ya Bu ya, ntar baru ngaji dikit. Ziarah aja nih kalau yang mimpinnya ibu-ibu, kita ustadz diajak sama ibu-ibu, udah tenang kiai. Pokoknya kalau kita ziarah yang ngajak ibu-ibu itu bis baru sampai tol mulut kita udah ngeres sama makanan. Lah ibu-ibu mah ziarah apa aja dibawa, dia mah pisang rebus dibawa, bala-bala diteng-teng, tahu dibawa. Itu bis baru sampai tol aja udah nawar-nawarin makanan sama ustadznya. Ini bala-bala masih hangat, bala-bala nih. Yang satu nyautin nih, rebus pisang enak, ini mah pisangnya pulen. Itu baru sampai tol doang. Begitu sampai turun tempat ziarah, belum ziarah acan-acan. Ngerti nggak acan-acan? Saya orang Betawi nih, belum ziarah acan-acan, kita baru nyampe udah jembreng-jembreng emping. Kata dia, pusat kali itu kiloin emping 3 kilo mah. Itu belum ziarah tuh. Itu kalau ziarah yang ngajaknya ibu-ibu. Tapi kalau ziarah yang ngajaknya bapak-bapak, pahit urusan. Diajak makan apa aja, diajak jajan apa aja, alasan mulu kalau bapak-bapak mah. Enak rumah tuh makan soto, apa kata dia? Rumah neng gak enak, itu bukan masakan orang kita, kata dia. Ntar aja di sono. Pertengahan jalan enak kali itu makan sop iga, gak enak, itu mah bukan orang kita. Ntar aja di sono. Ntar aja. Pulang kagak jajan apa-apa, pulang cuma berak air doang. Tuh kalau yang ngajak bapak-bapak. Nah kalau ibu-ibu mah ustazahnya aja dia mah 7 kali pengajian 7 rupa pakaian. Emak saya ngaji tengah-tengari bolong ngaji sama emak saya juga suka ngikut pengajian. Tengari-ngari bolong pulang pengajian neng-teng panggangan ayam. Saya bilang maji itu ngapain buat teng-tengan panggangan ayam? Kata emak saya, disuruh ngutang sama ustazah 3 kali bayar. Jadi ngaji neng-teng panggangan ayam. Itu kalau ngajinya sama ibu-ibu. Kalau mau bapak-bapak mah coba dah ibu-ibu mah pengajian 5 tempat ganti seragam. Bapak-bapak ada nggak pengajian yang pakai seragam? Enggak, dia mah itu aja pakaiannya dia mah. Makanya kalau ada apa-apa sama ibu-ibu paling enak, alhamdulillah. Mohon maaf suaranya lagi lemah serak-serak becek. Maklum lagi musim penceramah setelah corona, kita diseksa, ustadz pada bangkrut. Alhamdulillah sekarang sudah mulai normal lagi. Kulkas saya sampai nggak bisa ditutup, kulkas saya pintunya rusak. Nah dulu mah corona kan kita 2 tahun ya Bu, ustadz pada bangkrut. Tanya kiai kita,
Sampai disuruh pakai masker doang, saking lamanya pakai masker, sampai makan mie ayam masker lupa dibuka. Ada lagi yang parah, saking lamanya pakai masker beludah, ada dibuka masker beludah. Kata dia bau virus lah, puguh virus lu dicium sendiri. Sekarang alhamdulillah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia berkah, masyarakatnya berkah, amin ya rabbal. Sampai jam berapa saya ngomong? Udah kali doa ya. Lagian ceramah mau lama mau kagak, amplop mau udah dilem sih. Punten Kiai, bagaimana ya cari akal saya ini buat nganin ibu-ibu. Sebab kalau serius banget sama ibu-ibu mah ditinggal. Kalau bapak-bapak mah nih saya bilangin, dia mah kalau bapak-bapak denger ceramah mau enak mau kagak, dia mah anggut-anggutan aja. Beda sama ibu-ibu, penceraman yang gak enak lantas aja ngomongin. Mana penceraman yang gak enak itu ada. Pulang yuk. Ada nggak yang gitu orangnya? Foto. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita duduk kumpul menjadi satu. Kuat duduk jam segini bukan karena panitia. Kuat kita duduk sampai jam segini bukan karena penceramah, karena ada dorongan cinta, mahabbah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala semoga di malam hari yang berkah ini memandang kita dengan pandangan rahmat, memandang kita dengan pandangan pengampunan, memandang kita dengan pandangan kemuliaan. Kenapa Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dan kemuliaan? Karena sababiah kemuliaan kita ditakdirkan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Hawasi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, Hawasi Syarwani itu kitabnya Imam Syarwani, Tuhfatul Muhtaj itu kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana kitab Tuhfatul Muhtaj adalah sarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Di dalam kitab Hawasi Syarwani beliau berkata, inna afdalal layali, sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling begitu luar biasa adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Mengapa malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad menjadi malam yang paling mulia? As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki telah mengutip perkataan Al-Imam Haramain, yaitu Sayyid Amin Qutbi. Beliau berkata, ya Lailatul Isnin madza safahat, wahai malam Senin, apa yang membuat kamu begitu mulia, apa yang membuat kamu begitu harum sampai hari-hari yang besar, hari-hari yang mulia di dalam Islam berawal daripada harimu wahai hari Senin. Adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, adanya Lailatul Qadar, adanya malam Ramadan, adanya bulan Rajab, bulan Sya'ban. Itu berkat adanya harimu wahai hari Senin. Apa yang membuat kamu begitu mulia? Yang membuat malam Senin dan hari Senin begitu mulia adalah karena di dalamnya dilahirkan manusia agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kalian, tenanglah kalian, gembiralah kalian, karena dilahirkan menjadi umat yang terbaik, umat yang dimuliakan, umat yang kelak di akhirat nanti memimpin umat-umat terdahulu, umat yang memimpin membawa bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah. Allah mencantangkan di dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka bergembiralah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dan di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Zail At-Tabari, juga di dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan fadlullah di dalam ayat tersebut artinya Al-Quran.
Sedangkan menurut Sayyidina Abbas menafsirkan fadlullah dalam ayat tersebut adalah ilmu. Jadi katakanlah dengan karunia Allah berupa Al-Quran dan ilmu, wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah kamu, berbahagialah kamu, ditakdirkan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kali ya ngaji segitu aja ya. Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jamaah yang begini nih yang bikin ustadz cepat pada mati. Enak modal kuping doang mah tinggal dengerin doang. Mudah-mudahan walaupun sebentar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji lagi dikit lagi ya Bu. Tahan dulu tawanya buat ntar penutupan. Tenang aja Bu. Ini air putihnya mana, air bening doang ini. Iya ini kan air bening ya, kalau air putih mah susu. Jangan lama-lama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali waktu ada seorang laki-laki yang bernama Abdul Uzza. Beliau punya budak namanya Suwaibah. Abdul Uzza berkata kepada budaknya Suwaibah, wahai Suwaibah, engkau jaga, engkau tunggu, engkau temani keponakanku yang sedang hamil tua. Kalau kata orang Kutruk, bunting tua. Bunting beranak ya? Oh. Kalau ponakanku lahir yang dilahirkan perempuan, kubur, bunuh hidup-hidup. Tapi kalau yang dilahirkan laki-laki, laporkan ke aku wahai Suwaibah. Baik tuanku. Dengan izin Allah, dengan singkat cerita, qadarullah, keponakan Abdul Uzza yang bernama Siti Aminah melahirkan bayi yang tampan, rupawan, harum, semerbak, mewangi, yang indah dipandang bola mata. Muhammad kecil waktu itu. Siti Aminah adalah istri daripada Abdullah. Abdullah punya saudara namanya Abdul Uzza. Ibu kenal Abdul Uzza? Kenal. Abdul Uzza itu nama kerennya Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Kenalan di mana kalau kenal? Ada yang jawab enggak kenal, bagus itu. Begitu lahir, Suwaibah melaporkan hal ini kepada tuannya, wahai tuanku, keponakanmu telah lahir. Yang dilahirkan adalah seorang laki-laki yang tampan, rupawan, harum, semerbak, mewangi, indah dipandang bola mata. Mendengar kabar yang dilahirkan adalah seorang laki-laki, Abdul Uzza berkata kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, wahai budakku, aku bergembira dengan kabar yang datang dari kamu bahwa keponakanku telah lahir seorang laki-laki yang tampan. Maka dengan kegembiraanku ini, lihatlah, saksikanlah, dengarkanlah wahai Suwaibah, mulai saat ini engkau aku bebaskan menjadi hamba sahaya, tidak lagi menjadi budak. Sedangkan membebaskan budak saat itu butuh 2 ekor onta. Kalau paling murah 1 ekor onta 50 juta, berarti 2 dikali 50 berapa duit? 100 juta. Abu Lahab gembira datangnya maulid Nabi, lahirnya Nabi, nyumbang buat maulid 100 juta. Orang sini ada kagak yang nyumbang maulid 100 juta? Nyohor. Kalau ada yang 100 juta berarti selevel dengan Abu Lahab. Di bawah 100 juta di bawah Abu Lahab. Orang di sini mah ada nggak yang nyumbang 100 juta buat maulid? Boro-boro nyumbang 20.000 juga ngedumelnya 3 hari. Ada dia, gua 20.000 dapatnya kue begini doang. Aqua 1, kue 2 dimasukin ke dalam dus, kata dia. Tahu begini mah gue belanja juga dewek dapat, ini mah lebih dari segini, kata dia. Tuh ngomongin panitia, ada yang begitu ada.
mendengar Abu Lahab yang dilahirkan adalah pria tampan keponakannya, langsung membebaskan Suwaibah menjadi hamba sahaya. Sekali waktu beliau meninggal dunia, lalu Ibnu Abbas saudaranya bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab disiksa oleh Allah dengan berbagai macam siksaan, tapi setiap hari Senin diringankan siksanya. Lalu kata saudaranya Ibnu Abbas, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di sana? Wahai saudaraku, aku begitu merasakan siksa yang luar biasa. Datang juga susunya. Lumayan, tapi belum bisa dipinum, masih ngebul banget ini. Sengaja biar dipanjang-panjangin waktunya. Sampai di mana tadi saya ngomong? Hah? Sengaja. Mendapat keringanan lantaran tidak berbahagia menyambut kelahiran Nabi. Logikanya kalau Abu Lahab tidak beriman, menjadi musuh Nabi, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, hanya sekedar bergembira mendapatkan keringanan siksa dari Allah. Lalu bagaimana dengan jamaah kutruk yang beriman kepada Allah, percaya dengan Rasulullah, bersalawat kepada Nabi? Maka demi Allah dan saya yakin kita semua akan masuk ke dalam surga memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malam hari ini saya ingin menyampaikan dua saja, mudah-mudahan 15 menit cukup waktunya. Kalau Nabi aja begitu cinta sama kita, lalu apa bukti umat kita kepada cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan waktu singkat saya menyampaikan dua. Yang pertama, bukti cinta kepada Nabi al-mahabbah ala tariqatil atiyah. Cinta model begini ibu adalah cinta berbentuk emosional, kerinduan, syair, puji-pujian, sholawatan. Membuktikan puncak kerinduan kita adalah orang yang banyak memuji Nabi. Di dalam syair Al-Barjanji dikatakan, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga akan diberikan, akan dihadiahkan buat orang-orang yang rajin baca salawat kepada Nabi Muhammad. Insya saya tanya, ibu-ibu senang baca salawat bu? Bu, cinta nggak sama Nabi? Kurang kompak, kurang keras suaranya. Cinta nggak sama Nabi? Lebih keras, cinta nggak sama saya? Pak, punten, mohon maaf kalau berbicara salawat ibu-ibu mah jangan pakai ditanya. Doyanan dia salawat sama kita. Sebab dia emang ngaji emang salawatan doang. Di sini ada pengajian ibu-ibu ada. Hari apa? Pagi apa sore apa malam? Pagi. Itu pengajian ibu-ibu. Kalau pagi biasanya yang datang duluan ketuanya sama ustazahnya. Lantas aja tuh masuk ke musola nyolokin mic, gebu-gebu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian. Ayo kita ngaji bu, ngaji. Dia sholawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu sekalian, janganlah kita lupakan. Oh apa ibu-ibu mah, bapak-bapak mangap doang. Sebab yang ngaji mah ibu-ibu, dia sholawatan tuh dari jam 9 sampai jam 10. Itu belum juga ada yang datang. Tetangganya mah yang pada denger dia mah masak, nyuci, malah disaut-sautin.
salawat ustazah hanya sambil nyuci. Kata dia, gua juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gua lagi repot di rumah banyak cucian. Itu nyai-nyai ustazah sholawatan sampai jam 10, yang datang 5 orang nenek-nenek semua. Itu nenek-nenek masuk ke musola bau balsam musola. Nenek-nenek masuk ke musola bukan berebut yasin, berebut tembok sama tiang. Ngarah bangunnya enak, dia mah begitu. Ke nenek-nenek mah begitu ya. Tuh, lantas saja tuh nenek-nenek membelonjor kakinya ngaji. Kata temennya, ngapa nyai itu kaki belonjor aja. Lantas tuh dia mengeluh, kata dia, ini kaki, kata dia kayak kesemutan aja, padahal minum obat udah berbiji-biji, kata dia. Yang satu nyautin yang pojok, kata nenek-nenek, kalau kita mau pinggang tak berentak aja. Nenek-nenek yang sebelah tiang nyautin nih, kalau saya mah gigi kerekot-kerekot aja, kata dia. Nenek-nenek kan begitu, kalau ngaji dia mah udah nggak mikirin dunia, dia mah nggak mikirin kontrakan, emang agak punya kontrakannya. Dia mah kalau ngaji tuh ngapain? Dia mah ngakur-ngakurin penyakit. Iya, nenek-nenek mah ngakur-ngakurin penyakit. Kayak tadi tuh ditanya, kata dia, nih kaki kalau malam kesemutan aja, kata dia. Lantas kata ustazahnya, nyampe nyai, iya ustazah, yang lain pada kemana? Masih nyuci kali ustazah, kita selawatan yuk nyai, selawatan lagi aja tuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampai jam 10:30 selawatan. Datang tuh sisanya 15 orang. Kan kalau ngaji mingguan mah nggak pernah ada yang banyak ya. Udah paling 20-25, datang 15 orang. Kata ustazah ngomong lagi, ibu-ibu, berhubung yang lain udah datang semua, sambil nunggu yang lain masuk ke pengajian, mari kita buka pengajian kita dengan baca sholawatan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidan, sampai jam 11. Udah selesai salawatan, ngomong lagi ketuanya, ibu-ibu, berhubung pengajian kita udah kita buka dengan salawatan, mari silakan yang mau bayar cicilan baju maju ke depan, sambil yang lain bayar cicilan baju, kita baca salawatan. Ya Rabbi bil Mustafa, sampai jam 11:30. 11:30 ustaznya yang ngomong lagi, ibu-ibu, berhubung ini kita ada ngebesan, maka kita tutup pengajian kita dengan baca salawatan. Ya Rabbi bil Mustafa, itu ngaji sholawatan doang. Bagus nggak bu? Bagus. Sholawatan tiap hari bagus. Cuman yang kagak bagus begini, ngaji mah tiap hari sholawatan mah sholawatan, urat pada bedentengan urat. Tapi ntar pulang ngaji beras habis ngomel sama laki. Besok kalau ngaji, kalau pulang ngaji beras habis, jangan ngomel sama laki. Kita lihat tempat berasa, kita bawa tempat berasa, di mana laki kita nongkrong, kita paranin. Jangan diomelin, bang beras habis. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Siapa tahu ya tukang ojek ngasih, dia pikir buat pengajian kali mah. Ini mah nggak punya beras, ngomel sama laki. Memang cinta manusia nggak seperti cinta Nabi. Cinta Nabi dunia dan akhirat, dari hidup sampai meninggal dunia beliau bela kita. Kalau kita makan waktu masih pacaran juga malu-malu, mau kentut juga tahan-tahan, sampai pada keringetan, mau kentut ditahan-tahan, lagi belum kawin. Anak udah 3, kentut berepet di depan laki. Kata lagi sial jangkalan, bocah bating-bating ngomong. Yang taunya kenceng dia romannya itu. Iya, cinta kita beda sama cinta Nabi. Makanya kalau kita belum nikah mah enak lagunya juga. Nggak punya beras, makan sepiring berdua udah endah aja bawaannya. Dia nyanyi, pagi makan, sore tiada, aku rela asal kau setia. Empret. Ini waktu belum nikah, waktu belum punya anak. Tapi kalau udah ngerasain beras habis, gas habis, lagi masak, lagunya diganti. Bukan itu.
Dua-dua pusing, gak punya duit. Dua-dua bingung, mikirin duit tuh begitu. Bener nggak? Lantas ngomel sama laki, bang, duit sehari cukup apa? Kata dia, masak di situ, beli beras di situ, bocah jajan di situ. Lu mah laki goblok banget sih, orang nyolong-nyolong apa kayak tempat kerjaan lu. Laki disuruh nyolong. Beda cinta Nabi, banyak sholawat bagus, tapi jangan ngomel sama laki. Nah ibu-ibu makan ngomel mulu. Makanya nih ada syair doa dari Nabi Daud ya, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin kalau nggak salah, mohon maaf Kiai, tolong diralat kalau salah. Ada syair doa Nabi Daud begini, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin fa amal lawati as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zawjatan tu'inuni fid dunya ya wa akhirati. Amin. Allah lagi, orang lagi doa Allah. Allahumma hdina fiman hadait. Iya begitu, amin. Allah lagi. As'aluka lisanan zakira. Oh ada yang Allah, ada yang amin tuh, ragu-ragu tuh. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah lisanku lisan yang pandai berzikir menyebut namamu. Tuh, lisan jagain, jangan ngomel sama laki. Ibu-ibu mau ngaji aja kan dia mah sempet-sempetnya ngomel sama laki. Itu mah saya heran, kalau nggak ngomel mulut gatel kali ya. Ini mau ngaji nih, lakinya mau berangkat ke rumah. Apa kata dia? Ayo ngayap lagi, ngayap. Kita mau ngaji bang, jangan ngayap tuh, jemuran tungguin, tak hujanan angkatin. Lah kan laki mah kalau digituin sama bini kayak ayam sampar, nggak bisa ngapa-ngapain. Bener dia ngaji tuh, lakinya nggak jadi ngayap. Nonton TV juga pakai ditanjel dagunya sama tangan, takut ketiduran. Tahu sendiri kalau ketiduran mah habis diunyang-unyang sama bininya. Akhirnya bininya ngaji ke pengajian, sambil ngaji juga mukanya pada rungsing aja, mukanya rungsing. Ibu ngerti nggak rungsing bu? Ngerti ya? Itu lagi sepanjang ngaji mukanya rungsing, itu pada ngobrol aja sama temen-temennya. Kata dia, empong apa kok rungsing aja itu muka? Gua lagi mikirin cucian gua, takut kehujanan. Kata dia, empong mah enak punya lakinya baik. Kata dia mah diangkatin, kata dia jemurannya. Allah kayak nggak tahu laki aja, begitu nyautinnya. Yang satu nyautin, makanya kita mah nggak percaya acan-acan sama laki, kata dia. Bener udah mulai gerimis tuh, makin rungsing aja. Pulang sepanjang jalan udah aja tuh hati. Kata dia mah, udah tenang lu, tadi udah diangkatin baju lu sama laki lu. Udah diem kayak nggak tahu aja orang laki, kata dia. Begitu sampai depan rumah, bener pakaiannya udah nggak ada, kata temennya tuh kan, pakaian udah diangkatin kan. Nyautinnya bagaimana, kata dia. Lu mah nggak tahu aja, diangkatin sih diangkatin, kata dia. Cuman ntar baju yang kering sama yang demek pasti dicampur sama dia mah. Itu masuk ke dalam rumah nggak ngucap salam acan-acan, langsung nanyain, bang mana tadi baju diangkat kagak? No, diangkat di belakang, kata dia. Begitu dilihat bener baju demek sama yang kering dicampur. Nih ngomel nggak di mulut, ngomel nggak? Kata dia, ya bang, kata dia. Ngomel, jaga nih, jagain mulut, jagain. Bang, tahu begini mah jangan lu angkat, kata dia. Lakinya yang nyautin, gua angkat aja masih salah, apalagi kayak gua angkat, kata dia. Ada yang gitu, ada nggak? Ngomel, as'aluka lisanan dzakira. Nih laki ibu waktu lagi gagah, waktu lagi sehat, ngayap mulu, ngayap ayeng-ayengan mulu. Ngerti nggak ayeng-ayengan? Ngayap gitu, kelayaban aja, kelayaban, mancing mulu, mancing. Tuh lagi sehat mancing mulu, nyawer mulu. Begitu sakit tinggal di rumah kita yang ngurusin. Ayo ngomel kagak? Ngomel nggak? Kata dia, lagi sakit mah lu pulang, kata dia. Lagi sehat lu boro-boro lu inget rumah, kata dia. Mana jablay lu, mana jablay lu? Nih kalau lagi begini gue yang ngurusin, kata dia. Tuh ngomel tuh, jagain lisan, lisan jagain. As'aluka lisanan
zakira. Ya Allah, nyonton Nabi lisan, jagain lisan. Apalagi kalau lagi kondangan dah, siapa aja diomongin ibu-ibu mah. Nih kalau lagi kondangan nih, orang lagi makan itu diomongin itu sama dia. Melihat orang yang nyendok nasi nih, ibu-ibu pada ngomongin, kata dia, buset, sendokan nasinya no, gedenya kayak kuburan Cina no, buset banyaknya nyendok nasinya no, buset bakwan terinya sampai 3 no, bakwan terinya sampai 3 no. Itu sepanjang orang makan diomong-ngomongin mulu, orang lagi makan diomongin, dia nggak inget dirinya, ternyata lebih parah. Itu minum air aquanya disobek, airnya dibuang, dimasukin kacang. 3 aqua kan udah seliter setengah itu ya. Ada pisang diangkut, ada kue dibelebesin di dalam tasnya sama dia. Ada lengkeng diambil, kan lengkeng mah diambil satu ngikutin semua dia mah ya. Kata temennya, lu buat siapa lu kacang? Kata dia, buat cucu gua lah, cucunya baru 2 bulan suruh makan kacang. As'aluka lisanan dzakira, jaga mulut kita jangan sampai nyakitin lagi nih, apalagi musim maulid. Baca sholawat, cinta sama Nabi, banyakin baca sholawat. Gendong-gendong anak nih yang pada punya anak kecil, gendong-gendong anak biar anak cerdas ngikutin pola hidup yang baik, bacain sholawat. Ini malah lagi netain bocah nyanyi keong racun. Ada dia, dasar kau keong racun, dasar kau keong racun. Anak jengkel nyautin anaknya. Kata dia, sorry Jack, emak gua hidungnya pesek. Sorry bang, udah pesek nggak punya lobang. Anak jengkel dikatain, dasar kau keong racun. Nih lisan nih, ngomong, jagain ngomong. Tadi juga kemari pada kongko aja apa jikir, coba saya tanya. Nih mau berangkat kemari, banyakkan jikir apa banyakkan ngobrolnya? Tuh, dia yang jujur bukan saya. Kata temennya, woi, lu ntar dateng kagak maulid? Di mana? Itu dekat musola Taubat tahu. Gua dateng lah, siapa tadi kuenya banyak di sana mah. Ngomongin tuh. Nah tadi emang ada penceramanya kali, ada kayaknya mah. Emang siapa sih yang ceramahnya? Rumahnya nggak terkenal sih. Tuh, ngomongin lagi tuh. Susu. Saya minum dulu ya Bu ya. Susu ini, sorry. Rasa perawan, rasa janda katanya. Sampai di mana tadi saya ngomong Bu? Sampai sih. Kode ini mah, kode ini mah. Lu dateng ngantar pengajian, dateng lah gua. Emang ada yang ceramahnya? Ada. Romana nggak terkenal sih. Begitu saya turun dari mobil ngelihat, ngomongin lagi, oh itu kali penceramahnya. Romana kecil amat itu. Ngomongin lagi itu. Begitu sampai naik ke panggung, kata temennya, Loken itu dia ceramahnya enak, kata dia. Kata temennya yang satu, tapi mendingan dia tahu daripada laki kita. Itu dibanding-bandingin tuh. Ngomong mulu, ngomong. Belum selesai, ngomong lagi udah selesai pengajian. Gimana tadi pengajian? Seru juga ya, kata dia. Itu lu di tas tuh berat amat bawa apa itu? Tadi gue masukin, kata dia. Tuh sepanjang jalan kongko aja, ngobrol aja. Sampai di depan gerbang, dia masuk ke gerbang, temennya di depan. Ngobrol lagi tuh. Oh, besok lu mau belanja bareng di mana, kata dia. Lakinya udah ngomel, mau masuk kagak? Kata dia. Masuk ke dalam, lewat handphone, lewat WhatsApp. Ngomongin lagi tuh di WhatsApp tuh. Sampai ketiduran lah, kan sekarang mah nenek-nenek pada punya Facebook. Dia mah Facebooknya juga beda, dia mah www.keribut.com. Pakai kacamatanya hitam lagi, lagunya tengik banget. Dia bikin status, woi guys, lagi Batman nih. Temennya nyautin, Batman apa itu mam? Batman itu berak mencret. Ya nenek-nenek pada punya Facebook. Sekarang ada grup pengajian, makanya WhatsApp lagunya, wis. Luar biasa ngomongin mulu nih. Lagi belanja sayuran tuh, hati-hati tuh. Paling enak kalau lagi belanja ketemu temen itu, jadi aja kongko ngomongin orang itu. Padahal nggak ada panitianya, padahal mah.
Enggak gibah mah nggak ada panitianya juga, jadi terus nggak ada proposalnya juga. Kata dia, woi, lu tahu nggak emang apa tetangga kita yang sebelah emang apa dia? Wow, ketinggalan zaman, kata dia. Lu tahu nggak beritanya emang apa sih? Emang lu belum tahu? Ya kalau udah tahu gue gak nanya, kata dia. Emang lu belum tahu? Belum. Ketinggalan, kata dia. Emang apa dia? Udah nggak berani keluar rumah. Emang apa dia? Malu ketemu orang. Ya emang apa sih? Kawinnya, lakinya kawin lagi. Orang yang kawin lagi, kita yang ngomel, kita yang dumel nih. Mulut jagain. As'aluka lisanan zakira. Ya Allah, mulut jangan sampai ngomongin orang mulut. Contoh akhlak Nabi. Betul. Ada tetangga yang beli motor NMAX diomongin. Tetangganya beli motor NMAX, dia beli Paramek. Puyeng palanya itu. Temennya ngaji nih, pakai emas dipakai semuanya, bukan sejari, 5 jari dipakai sama dia. Nunjuk kue juga bukan begini, tuh kue, mari kue. Kata temennya, emas palsu, imitasi, kata dia. Biarin amat yang emas palsu dia, yang make dia, yang pegel tangan dia, ngapa kita yang repot, betul nggak? Nih, as'aluka lisanan zakira, jagain mulut kita, jangan sampai ngomel mulu, jangan sampai kongko mulu, banyakin zikir kan enak sambil masak. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Makanan jadi berkah, anak yang makan darahnya juga jadi berkah, semua karena sholawatan kita. Jangan ngurut aja hati, punya mulut kudu dijagain. Ama anak lagi kalau ngomel jodar. Bagaimana anak kita nggak mau ngelawan? Anak sekarang kan kalau dinasihatin bisa Andi yang lawannya, betul nggak? Anak sekarang kalau diomelin pengen tahu, pinteran dia nyautinnya. Kenapa? Emaknya nyontoinnya begitu. Kalau anak lagi maghrib belum pulang, maksud kita kalau emang anak kita belum pulang, paranin ke tempat main, tong. Udah mau maghrib ini, pulang yuk. Habis pulang sholat maghrib, habis maghrib kita ngaji. Sebelang bagus nggak begitu? Ini mau anak belum pulang ngomel dari belakang pintu. Mau anak setan. Dari belakang pintu udah ngomel. Iya. Mau bilang bapak lu pulang. Budi, kata dia begitu. Kan kagak pantas banget itu ngomel. Pulang, kata dia. Bapak lu tuh bocah belum pulang tuh, omelin tuh, bapak lu pulang. Akhirnya lakinya ngomel, belum pulang kagak. Gua gaprok, pulang. Bisa? Udah nggak meniru acan-acan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya anaknya pulang karena ketakutan. Nah dulu mabuk, mohon maaf, ibu-ibu kan pernah masih muda, pada kecil, bapak-bapak, orang-orang dulu waktu masih pada kecil nih, kalau lagi bercanda itu kita nyautin begitu, dia mah nggak ngomong acan-acan tuh. Kita nanya mana kita mau kemana neng, maghrib nggak disautin tuh bocah, begini aja di depan kaca. Mau kemana neng? Nanya mulu, disautin sama dia. Nanya mulu nenek-nenek, kata dia. Kayak nggak pernah muda aja. Mama nanya doang. Takut babalu nanya, ntar gua jawabnya enak. Pakai jengkel banget dibilang begitu doang. Lagi nanya mulu nenek-nenek, kayak nggak pernah muda aja. Begitu nyautinnya. Akhirnya anak ngayap, habis maghrib ngayap. Kata emaknya, jangan pulang malam-malam. Bener, pulang pagi. Kata emaknya, kan mak bilang jangan pulang malam-malam. Kata dia apa? Ini kan pagi, mak. Anak sekarang gitu kalau dibilangin. Makanya as'aluka lisanan zakira, banyak zikir. Sama orang tua juga mohon maaf, dijaga mulutnya. Jangan orang tua sumpang sumbel nyari nafkah. Orang tua melahirkan kita, orang tua mengandung kita. Puncak adalah di saat kita dilahirkan, bagaikan kulit ditarik dari daging, menjerit orang tua kita sakit. Bagaimana mbak kita nggak mau menjerit waktu masuk 3 on keluar 3 kilo? Jangan dipikirin. Yang ngerti aja bocah.
Bocah apa ya? Nih, mulut kita jagain. Emak kita, waktu kita lagi kecil, emak kita lagi makan enak-enak, kita berak di pangkuan emak. Apa kira-kira emak ngomel, Bu? Kagak ngomel. Kita berak, emak lagi makan, emak nggak ngomel, malah kegirangan. Kata dia, alhamdulillah anak gua berak. Kata dia, tainya cakep banget lagi. Kata dia, keleng bener, keleng. Udah 3 hari belum berak, anaknya berak kegirangan. Begitu waktu sudah berjalan, anak semakin dewasa, sukses hidupnya. Yang perempuan dapat laki orang kaya, yang laki-laki dapat perempuannya orang kaya. Hidupnya bergelimang dengan harta. Orang tua semakin tua renta, udah nggak kuat nyari duit. Jangankan nyari duit, buat masak aja mesti dimasakin. Akhirnya orang tua tinggal sama anak karena terpaksa. Tinggalnya orang tua sama anak nggak sama dengan tinggalnya anak di orang tua, betul Bu? Orang tua tinggal di rumah anak karena kecapean, udah tua nggak bisa nyari duit, minta diurusin sama anak. Tapi anak balesannya beda sama orang tua. Lagi makan enak-enak, kita nih sama laki kita, ya, yang anaknya perempuan, yang anaknya laki-laki, hidupnya udah sukses, makan enak sama lakinya itu, hujan rintik-rintik, makannya sama ikan gesek bulu ayam, kan enak banget itu. Ikan gesek bulu ayam, sambelnya sambel goang, sayurnya sayur asem, lalapnya jengkol muda, kan enak banget itu ya. Lagi makan enak-enak, emak kita lagi ngempet aja di pojok. Kata kita begini, emang apa itu mojok aja. Nih, mulut jagain. Emang apa itu mojok aja? Berak ya. Berak ya Maya. Astagfirullahaladzim, Mak. Kita lagi makan, ngapa pakai berak segala? Tuh, dicebokin belum, orang tua udah dimaki-maki. Betul nggak? Bener, kita nggak ngegebuk emak, kita nggak mukul emak, tapi kita mukul hati emak dengan lisan kita. Akhirnya nyebokin emak juga terpaksa dituntun-tuntun, dijentul-jentulin. Kata dia, besok-besok jangan begini nih Mak nih, besok-besok jangan begini nih. Gini, kalau begini kita yang nyebokin nih. Anak mama yang jualin tanah mulu, boro-boro inget sama emak. Ngomel sama orang tua sambil nyebokin. Akhirnya orang tua jerit, ya Allah, kalau bisa saya mah jangan sakit lagi, mati aja. Kecewa sama anak. Betul. Sama orang tua bacot nggak bisa dijaga, salaman juga semau-maunya. Giliran sama orang yang baru kenal aja, cuman modal sorban doang salaman, sampai kayak pada dijilatin salaman. Bolak-balik lagi. Orang tua yang harusnya dibegituin, salaman sama Habib sama Kiai bagus. Tapi kalau orang tua kalian di rumah diabaikan, salaman cuma nempel doang di jidat begitu. Gila, nama orang lain aja yang modal sorban doang sampai kayak dijilatin tuh salaman. Dimakan kali itu tangan sama dia. Susu anyep lagi. Salaman nih sama orang tua lempengan urat telunjuk, karena ilmuwan mengatakan kalau kita nyium orang tua lempengan telunjuk tuh urat nadinya nyambung ke jantung orang tua, jadi doa, jadi berkah buat kita. Makanya cinta sama Nabi yang pertama al-mahabbah ala tariqatil atiyah, banyak memuji Nabi. Zaman dahulu, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat begitu banyak menyotokkan kita tentang kepuncak kerinduannya kepada Nabi. Ada salah satu qasidah yang terkenal, yaitu qasidahnya Ka'ab bin Zubair bin Abi Salma. Ka'ab penyair, babanya juga penyair, kakeknya juga penyair. Dia bikin satu qasidah yang di dalamnya penuh pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai memuji Nabi, Nabi dibilang engkau hebat Rasulullah, engkau mulia, engkau terhormat, kurang lebih begitu tuh terjemahannya. Kemudian Nabi senang, akhirnya Nabi berikan tuh sorban yang bergaris-garis kepada Ka'ab bin Zubair. Maka sorban yang bergaris-garis dalam bahasa Arabnya burdah. Maka disebut dengan qasidatul burdah. Sedangkan di Indonesia, burdah yang paling terkenal adalah burdah karangannya Abu Abdullah Muhammad Al-Bushiri. Di puncak kerinduan waktu itu, Ibu, mohon maaf kita ngaji lagi bentaran. Waktu itu Imam Bushiri punya penyakit lumpuh,
nggak bisa jalan. Kalau kayak kita mah setruk lah zaman sekarang mah. Akhirnya beliau bermimpi ketemu Rasul. Di dalam mimpi itu beliau berdialog, ya Rasulullah, boleh nggak saya bikin gubah, ya qasidah karangan yang di dalamnya isian puji-pujian tentang buat dirimu. Kata Nabi, silakan. Dia bangun dari mimpi, dia buat itu syair qasidah puji-pujian kepada Nabi. Dapat seminggu, Imam Busiri mimpi lagi ketemu Nabi. Kata beliau, ya Rasul, udah jadi. Kata Nabi, coba saya mau dengerin. Didengerin sama Nabi kurang lebih 160 bait, 10 pasal memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selesai membaca syair qasidah beliau, kemudian Rasulullah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waradiyahu anhu. Rasulullah tersenyum bahagia dipuji-puji sama Imam Busiri. Kemudian beliau ridho, wa masaha jasaduhu. Kemudian dielus-elus, diusap-usap jasad Imam Busiri dalam mimpi. Begitu bangun dari mimpi, Imam Busiri sudah sembuh dari lumpuhnya lantaran memuji baginda Nabi besar Muhammad. Di antara pujian itu insya Allah saya hafal qasidah burdah. Di antara yang paling inti adalah amin tadakuri jiranim biji salami mazasta dam'an daramim muqlatim bidami am habatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi dhamai min idhami famali aynaika in kulta fufahamata wa mali qalbika in kulta stafiq yahimi ayahsabu sabu anna hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Artinya begini kurang lebih, emang kenapa nangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur dengan darah? Apakah engkau sedang teringat wanita kekasihmu yang ada di desa Jisalim? Ataukah engkau sedang teringat satu hari angin bertiup kencang di desa Kalzimah? Ataukah engkau telah teringat satu malam yang berkirap di desa Izom? Kenapa engkau jadi seperti ini? Tidak enak makan, tidak enak tidur, pasti engkau sedang jatuh cinta. Jawab pasal selanjutnya, na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu al-ladzata bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau asabta lam talumi. Na'am, ya benar, saya sedang merindukan seseorang, saya sedang kangen kepada seseorang sampai membuat rasa cinta saya menjadi penyakit. Air mata saya bercampur dengan darah, saya sedang jatuh cinta. Tapi kalau kalian tahu siapa yang saya sayangi, siapa yang saya rindukan, pasti engkau akan memaklumi emang siapa yang kau rindukan. Pasal selanjutnya mengatakan, Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min azami nabiyunal amiru nahi fala ahadu abara fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Yang kurindukan adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Arabi wal Azam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alami Mulki wal Malakut, Sayyidul Qawni wal Wujud, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah baginda Rasul yang ku nanti-nantikan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisyah bin Salaman bin Banat
bin Hamil bin Kidra bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Arhu bin Saruh bin Abir bin Abasa bin Syam bin Nuh bin Lamak bin Matusalli bin Akhnu bin Idris bin Hormus bin Ilyarid bin Mihlail bin Kinan bin Sib bin Adam alaihis. Pada mangap aja hafal kagak? Aku cinta sama Nabi, nasab Nabi kagak hafal. Jangankan nasab Nabi, nasab baba kita hafal nggak sampai 10. Kita bin baba kita bin engkong kita bin uyut kita, hafal kagak sampai 10. Nyohor kalau hafal. Maka nasab Nabi terhormat. Di dalam syair Al-Barjanji dikatakan taraku syifa. Apa terusannya? Hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sonal ismi taraku syifa falam yusibu ma'aru min adami wa ila abihi wa ummi. Nasab Nabi Muhammad terhormat, dijaga, dipelihara oleh Allah. Dari Nabi Adam, min adami wa abi, sampai babaknya, wa ummihi, sampai emaknya. Dijaga nasab Nabi, terhormat, mulia. Tarakus syifa, tidak ada yang dari hasil perjinahan. Kenapa dijaga? Karena dari zaman Nabi Adam sampai ke bapak dan ibunya membawa nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pemimpin yang seperti ini kita tidak cintai. Mudah-mudahan pulang dari sini kita makin cinta sama Nabi, insya Allah. Yang kedua nanti aja kali ya kalau diundang lagi ya. Udah belum ini? Ya nyusul lagi ya, nyusul dulu ya. Biar cepet gede. Udah belum ini panitia? Baru juga naik. Yang kedua, bukti cinta kepada Nabi, al-mahabbah ala tariqatul manhajiyah. Cinta kepada Nabi yang model kayak begini adalah mengikuti perilaku Nabi, mengikuti akhlak Nabi, karena Nabi Muhammad qudwah dan uswah. Keidolaan kita menjadi suri tauladan sebagaimana Allah canangkan di dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, akhlak yang baik yang mesti kita tiru. Apa yang Rasul berikan, apa yang Rasul cintakan, kita sebagai umat mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad, insya. Kan orang cinta mabuk akan mendatangkan keindahan. Ibu-ibu cinta sama pacar ibu dulu biar kata dibilang orang lain hitam, kata yang cinta bilang manis, betul nggak? Orang lain bilang jelek, yang cinta bilang cakep. Itu mohon maaf, badannya penuh panok, dia bilang batik. Bagi cinta, kalau lagi cinta tuh badan, mohon maaf, badan penuh panok, dia bilang batik, perhiasan cakep. Lagi cinta. Makanya orang yang lagi cinta mah apa yang dia cintai diikutin. Nih mohon maaf, anak-anak muda kita cinta sama penyanyi band, maka dia tiru apa yang dia cintai. Penyanyi band cukuran kayak galengan sawah, diikutin. Samping kanan bopak, samping kiri botak, tengah-tengah ada rambutnya, dibikinin jalanan kutu di samping. Diikutin gak sama anak-anak kita? Naik motor anting, naik motor Vespa, setangnya di lampu merah 3 raksa, joknya di keruk-tuk. Kan begitu tuh ya anak Vespa mah. Kutruk ya. Ntar saya keceplosan kutuk lagi. Mau dikutuk emang. Cinta sama Nabi, anak kita ajarin pakaiannya. Neng cantik sayang, kenalin sama wanita-wanita terbaik Rasulullah, kenalin sama Khadijah, kenalin Siti Aisyah, Fatimah. Jangan anak kita ABG pada niru artis.
Pakaian para pakai tank top doang. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Di Islam aja, di Islam nih setannya aja masih sopan pakai bajunya setannya aja. Coba dah, kuntilanak tengah malam terbang pakai baju gamis. Pakai baju gamis putih, syar'i. Saya nggak pernah ngeliat kuntilanak pakai tank top doang kerja. Nggak pernah tuh. Apalagi pocong lebih sopan lagi. Di atas dibungkus, tangan bersedekap, jalan juga dia masih sopan, seantrok, seantrok, seantrok. Saya nggak pernah ngeliat pocong lari maraton. Kali itu pocong terburu-buru lari maraton kagak. Itu di Islam mah setannya aja masih sopan. Masa kita umat Nabi pakai baju kayak setan kesetanan? Lah niru artis mah mandinya pakai susu sama madu, naiknya mobil, turun naik mobil, mainnya juga jalan-jalannya ke mall. Duit banyak dia mah, fisik cakep, kulit putih, betis bunting padi, mata kubil bagong, hidung mancung, bibir merah delima, giginya rata, pipinya bakpao dilayang, janggutnya kayak tahun gelantungan, bodinya gitar Spanyol, pinggangnya pinggang bersayap. Pinggang bersayap itu kalau buat gendong bocah biar kata nggak dipegangin bocah kagak jatuh. Itu body bersayap tuh. Makai baju you can see, makai baju tank top doang, begini doang, cakep, sedep, resep kita ngelihatnya, iya, adem mata. Kulitnya mulus, mandinya juga pakai susu sama madu. Pantes dia mah artis. Lah orang kampung kutruk. Niru-niru artis kulit hitam. Digaruk aja ngebul korengan. Betis bunting kebo, pantat tepos, hidung pesek, mata belok. Iya. Body udah kayak tepos banget, body udah kayak gitar bencong. Pakai baju di tank top doang, udah lewat depan musola atau udah persis berbagi musola. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya Bu ya. Bodoh amat tersinggung juga. Mau diundang lagi mau kakek yang di sini doang undang saya. Sombong. Anak kita didik dengan pendidikan agama. Ini mah anak SD 9 tahun udah pada naik pohon jambu. Itu di kampung saya begitu, anak kecil naik pohon jambu nggak pakai celana. RT lihat, kata RT, astagfirullahaladzim, turun. Dikasih duit sama RT 100.000. Nih duit 100.000 buat di celana, bilangin emak. Ngadu sama mamanya, mak ngapa dibagi duit 100.000 sama RT? Emang apa? Gara-gara naik pohon jambu nggak pakai celana. Kata emaknya, waduh, anak gua 100.000, gua bagaimana ini? Dapat 3 hari emaknya naik pohon jambu pakai rok nggak pakai celana dalam. Begitu naik RW lewat, kata RW, astagfirullahaladzim, turun. Duit ceban buat di sebelah. Anak kita didik dengan pendidikan agama. Nih anak-anak muda kita, mohon maaf, sekarang anak-anak kita sudah terpengaruh dengan orang-orang barat, gaya barat, omongan barat. Dulu mah orang kita paling bantar, makannya juga korok-korok, kue talam, gegetuk, bener nggak? Anak sekarang mah makanan model-model, minumnya juga coca-cola, hamburger, KFC, McD. Salah maksudnya McD. Astagfirullahaladzim. Punten McD. Astagfirullahaladzim. Anak dulu mah mohon maaf nih, pantaran-pantaran bapak, ibu-ibu kalau main dia mah nggak pernah ke mall, emang belum ada mallnya. Dia mah paling main ke sawah tuh, main di pesawahan atau di latar tuh. Mainnya apa? Yang laki-laki mainnya tanah, dibikin gunung-gunungan, dibolongin sama sikut, dikencingin sama dia, diempok-empok sama dia, diambil, dibagi buat temennya. Bener. Kalau mau berak berjamaah dia mau ke sawah, buka celana, taruh di pala, bebaris percis, burung belekok. Bebaris kata dia, sonoan ntar dempet lo. Bebaris tuh kayak burung belekok. Orang dulu mah endah aja udah begitu. Sekarang mah kagak. Dia bosen HP, laptop bosen, dia pergi ke warnet, buka situs yang bebas, lepas, tiada batas. Terjadi bully membuli, tawuran. Belum lama di Cilacap siapa tuh yang diinjek-injek sama temennya. Belum lagi anak SD loncat dari lantai 4 gara-gara dibully.
Ini akhlak Nabi yang tidak dididik oleh mereka. Coba dah, kalau punya anak-anak muda nih kayak anak-anak hadroh, makanya kalau cari mantu anak hadroh bu, hadroh aja ditabokin apalagi anak kita. Tuh anak-anak muda kita nih, kita didik dengan agama. Musolah nih, musolah sebegini bagusnya. Ini musolah, kalau sholatnya ngadirnya begini semua kekecilan itu musolah. Nih kalau yang subuh hadirnya begini nih, sholat subuh nih ngadirnya begini nih, kekecilan itu musolah. Lah ini mah musolah isinya aki-aki. Maulid mah tiap hari bisa, ngadain maulid tiap tahun bisa, tapi setelah maulid musolah makin rame enggak? Habis maulid sholat subuh cuman imam berdua sama bedug. Ada yang begitu nggak? Ada nggak? Orang sini mah saya dengar dari Bang Peri katanya musola di sini mah kalau udah jam 4 udah nggak bisa masuk, masih dikunci katanya. Coba kalau anak muda mah di sini mau apa juga enak. Kalau anak muda mah begitu bangunin subuh dia colokin mic, dia jetrekin petak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga kampung Kutruk, bangun-bangun sholat subuh, tinggal 15 menit lagi. Digentak dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Enak nggak? Ada nenek-nenek lagi tidur, ya Allah, kata dia, bangun, mencelok-celekan tuh sama lakinya, bangun. Kata lakinya, lu aja duluan. Coba dah, kalau anak muda mah ajan pakai ajan apa juga enak. Begitu di musola Kutruk atau bah ajan anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, antepek dia pakai. Mesti hafal, ini mah drakoran mulu, drakoran. Ada lagi model TV begini nih, coba TV apa nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNC TV. Ada lagi model begini nih, ingetin nih. Allahu Akbar, Trans 7. Bosan yang di TV, yang di TikTok kita tulat, yang di YouTube ada Ustadz Daeng. Pernah nggak Ustadz Daeng Sawal Mubarak? Ya, ajan kurdinya. Hayya 'ala shalah. Kan enak kalau anak muda mah. Ada lagi yang model begini nih, ingetin nih TV apa nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh TV apa tuh? Itu namanya STK, siaran televisi Kutruk. Yang aja naki-aki mulu. Coba kalau anak muda mah, ini mah musola bagus begini yang imam cuman satu doang, udah satu tua lagi. Entah kalau dia sakit, kalau dia mati siapa yang gantiin? Cuman kadang-kadang imamnya yang tua juga kagak mau ngalah sama yang muda. Kalau belum mati dia aja itu. Di kampung saya, bukan di sini, bukan di kampung saya, cuman aslinya orang sini. Coba kalau anak muda baca suratnya enak. Kalau bapak-bapak aki-aki nggak mau ngalah, udah napas Senin Kemis, gigi udah metik, napas juga udah nyambung, Kemis Senin Kemis udah ngempos narik juga. Kalau nggak mau ngalah sama anak yang muda, ntar dia sakit siapa yang gantiin? Begitu ajan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. RT ajan, kata RW cakep teh. Terus teh. Habis ajan RW komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salat qad qamatis salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. RT ajan, RW komat, imamnya aki-aki sakit lagi mencret. Kata RT, imamnya kemana? Gua kagak tahu teh, kata dia. Katanya mah lagi mencret. Kata RW, udah lu aja teh yang jadi imam. Kata RT, gua kan tadi udah ajan, lu aja. Kata RW, gua kan tadi udah komat, teh lu aja. Akhirnya berdiri nih Bapak RT. Kata Bapak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung sholat maghrib ini imam kita lagi mencret, maka sholat maghrib prek. Akhirnya RT sama RW keluar musolah. Ada anak muda di podokan melihat RT sama RW udah selesai sholat, dia parangin. Kata anak muda, assalamualaikum Pak RT Pak RW. Waalaikumsalam. Udah sholat belum? Belum. Emang apa? Imamnya lagi mencret. Kata anak muda rambutnya gondrong, kalau begitu Pak RT, saya aja yang jadi imam. Kata RT, emang lu bisa? Pak RT, jangankan sholat maghrib, sholat tarawih juga saya lakonin. Bocah belagu gayanya nih. Akhirnya kata RT, diizinin maju nih bocah ke musola. Modal nekat, kagak punya ilmu. Karena yang tua kagak ngajarin, kagak mau ngalah sama yang muda. Anak muda maju ke dalam. Kata RW, lu emang kenal teh sama bocah ini? Gua kagak tahu bocah mana, kata dia. Dehemnya emang bagus, kata dia. Kata RT, itu dehem kiai itu, kata dia. RW nyautin, lu tahu aja teh dehem kiai, emang begitu dehem kiai mah, kata dia. Bocah maju ke depan mihrab, ancang-ancangnya mah kayak bocah bener. Kata dia, lurusan barisan, nyerok kanan, rapetin barisan. Kata RT, udah lurus, udah rapet, cepet mulai, gue gebuk nih. Nih bocah usolinya aja ada kalimat 5 menit, usolinya aja ada kali 5 menit. Usolli fardol usolli, usolli fardol usolli, fardol usolli. RT mencolekan jiwa, bagaimana sih nih kata dia. Bilangin teh maghrib gitu, maghrib usolli fardol usolli, fardol usolli. RT kegerowan, woi maghrib budak. Akhirnya bocah groge ditarik, usolli fardal maghribi salah sarokatin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kata RT, dia panjang jasa, kata RT, pulang yuk, kata dia. Pulang lagi, kata dia. Ini takbirnya aja panjang, kata dia. Bagaimana Fatihahnya, kata dia ini. Udah ikutin aja, kata dia. Kalau Fatihahnya panjang, kita pulang, kata dia. Jadi gentak sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi nggak begini suaranya, ini mah enak. Ini mah ceritanya doang. Terus panjang Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu banyak amat kan RT doang RW. Sampai waladdallin nih bocah kebingungan lah, orang bocah kagak bisa ngaji. Dia pikirin, gue baca surah apa, kata dia. Gue baca kuliah yang mudah-mudahan nyasar waladdallin, kata dia. Gue baca inna a'toina yang mudah-mudahan nyasar ke innalillahi, kata dia. Gue baca surah apa, kata dia. Kehabisan bocah kagak bisa ngaji. Akhirnya dia inget dulu waktu masih muda, masih bocah, suka ikut pengajian. Kalau masuk ngaji bacanya wal asri, pulang ngaji bacanya wal asri. Ya ngalamin nggak begitu? Kata dia, wal asri aja gua tarik, kata dia nih. Lagian wal asri mah nggak panjang, nggak pendek, dia mah SNI, Standar Nasional Indonesia. Dibaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sampai amanu nggak ketemu ujungnya. Penasaran, nama dia dibalikin lagi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Belum juga ingat nih bocah, ketelimbang nih bocah. Amanu. Ada dia. Amanu. Ini maksud dia minta dibenerin sama RT, minta dibenerin sama RW karena nggak ketemu ujungnya. Karena RT RW-nya gak paham, didengerin aja sama dia. Amanu, kekeselan nih bocah nggak dibenerin juga, dia nengok. Nengok ke RT, kata RT, gua kagak tahu. Nengok ke RW, kata RW, sebodoh. Akhirnya nih bocah kekeselan, dulu diinget-inget sama dia pernah jadi panitia maulid, pernah baca albar janji, pernah sholawatan. Dia inget ini amanu nyasar kemana-mana. Wal asri innal insana lafi khusrin alladzina amanu. Masih belum inget amanu, inget dia sholawatan. Amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kata RT sallu alaihi, RW nyautin ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Jadi mahalul qiyam sholat maghrib. Batal nggak sholatnya? Rusak nggak sholatnya? Kalau ini yang terjadi di tengah-tengah kampung kita, min alamatil qiyamah, tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Sejengkal demi sejengkal anak-anak kita dijauhkan dari nilai-nilai Al-Quran. Sejengkal demi sejengkal anak-anak kita dijauhkan dari ajaran Al-Quran. Yang dimasukin adalah ajaran Yahudi, ajaran Barat, pergaulan Yahudi, pergaulan Barat. Anak-anak muda kita sudah tidak lagi cinta dengan Al-Quran, betul? Padahal Al-Quran itu petunjuk buat orang beriman. 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji-janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat akhbar, 1000 ayat amsal, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasih mansuh, dan 66 ayat zikir, istighfar dan doa kepada Allah. Jadi genap menurut Ibnu Abbas jumlah Al-Quran 6.666. Apal ibu? Bapak-bapaknya apal? Udah pokoknya orang sini mah soal Al-Quran jangan pakai ditanya. Ditanya juga malu-maluin doang. Udah di luar kepala semua, nggak ada yang masuk acan-acan. Sekarang bagaimana anak kita mau pada cinta sama Al-Quran? Lah orang tuanya aja udah nggak ngarahin anaknya buat belajar Al-Quran. Lebih senang belajar komputer, lebih benar mahar bahasa Inggris, lebih senang ngaji TK daripada ngaji PAUD. Nah kalau pengajian kan enak, ngaji di guru-guru pengajian diajarin tuh sama guru-guru kita. Begitu mau penutupan Ramadan juga enak, anak kita pada tampil, baca doa, baca hadis. Ustadznya sibuk nulisin anak-anak kita biar pada maju di atas panggung. Kata yang satu, bapak-bapak, ibu-ibu, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hadis Nabi, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baiknya manusia yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kata emaknya, tuh anak saya tuh pinter banget. Padahal nggak ada yang nanya, anak saya itu, kata dia. Dia mah pinter tuh, nggak kayak abangnya bego. Anaknya dipinter-pinterin, dibego-begoin juga. Giliran yang satu naik, namanya nyali orang, enggak semuanya berani ya. Dia naik ke atas panggung, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan doa berak. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Kata temennya begini, woi itu mah bukan doa berak, itu mah doa makan. Dia nyautin, makan dulu, habis makan baru berak. Tuh anak baca begitu salah, orang tuanya maki-maki. Ustadz ngajarin apa sama anak buah? Giliran salah ustadznya dimaki-maki, giliran bener aja emaknya ngangguin diri. Bener nggak? Lah kadang-kadang orang tua nih, emak nih, guru-guru kita ngajarin anak kita ngaji, begitu penutupan dia pintain buat penutupan 30.000. Neng tong
Berhubung mau Ramadan, kita penutupan pengajian ya, pepatungan 30.000 buat beli aqua sama roti, nyewa sound. Iya Ustaz. Ngadu sama mamanya, mak disuruh pepatungan sama Ustaz, berapa duit neng? 30.000. Mahal amat kata dia. Belum ngasih, belum apa, udah bilang mahal amat. No, di sebelah sana cuma ceban ngaji kata dia. Berhenti. Akhirnya ngaji berhenti. Habis lebaran masuk lagi dan sial dangkalan itu. Giliran jalan-jalan anak TK wisuda, jalan-jalan TK kan Keragunan TK main. Jalan-jalan Keragunan dipatungin 500.000, nggak punya duit, ayam lagi ngerem dijual. Pepatungan buat Keragunan. 30.000 sodako buat Ustadz, ngaji pakai berhenti. 500.000 jalan-jalan ke TK Keragunan, nggak punya duit, ayam lagi ngerem dijual. Padahal Keragunan cuma ngeliat monyet doang. Saya pikir-pikir ini monyet sama Ustadz mahalan monyet. Benar begitu? Lah, udah setengah 12 ini mah. Saya kagak keberang saya. Ini mau kurang ditambahin ini mah. Benten. Udah setengah 12, besok mau pada kerja ya. Modal kuping mah gampang, enak, tinggal dengerin doang. Tinggal yang ngomong nih empek-empekan. Udah intinya satu, cinta sama Nabi, banyak baca sholat, muji sambil duduk sambil masak, gila. Hilangin gibahnya Bu ya. Biar doa kita makbul. Orang dulu mas sekali ucap nyata, orang tua sekarang doanya kurang rada makbul. Banyak gibah, makanya banyakin sholawat. Yang kedua, cinta sama Nabi, contoh akhlak Nabi. Walaupun nggak semua, dikit-dikit kita punya azam, punya niat, ya Rasul, bimbing saya agar bisa meniru akhlakmu wahai Rasulullah. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad selamat dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila banyak kekurangan, kekhilafan, ketersinggungan, inilah saya yang banyak dosa. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan setelah kita ini bangkit dari tempat ini, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Allah sembuhkan yang lagi sakit, Allah lancarkan usahanya, Allah banyakin uangnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng boleh.